Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4535, 4536, 4537. Sementara itu, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng melayani Luota dengan penuh hormat. Tidak peduli apa yang dibutuhkan Luota, Zhuo Tianzeng akan mencari cara untuk memuaskannya. Siapa yang tahu Luota ini berasal dari kuil, dan dia juga seorang pelayan tingkat tinggi di Aula ke-10. Kalau tidak, penguasa Aula ke-10 tidak akan membiarkan Luota berurusan dengan pendeta Tao Wuji itu. Ketika Luota tiba di markas besar aliansi penyegel iblis, dia tidak langsung pergi ke dinasti Xiao, tetapi menikmatinya selama beberapa hari. Dia meminta Zhuo Tianzeng untuk menemukan selusin kultivator wanita, dan mereka berlatih kultivasi ganda siang dan malam. Di antara 10 aula, Luota hanyalah pelayan tingkat rendah, dan ada juga 10 master aula di atasnya. Dia tidak berani sombong sama sekali, apalagi mencari seorang kultivator wanita. Dia harus tahu bahwa para kultivator wanita dari klan dewa juga sangat sombong. Tanpa kemampuan nyata, para kultivator wanita tidak akan setuju dengan kultivasi ganda. Namun berbeda jika menyangkut aliansi penyegel iblis. Terlepas dari apakah para kultivator wanita setuju atau tidak, mereka akan dipaksa oleh kekuatan aliansi penyegel iblis dan tidak punya pilihan selain mengabdi pada Luota. Pemimpin, ini telah berlangsung selama beberapa hari. Orang ini tidak hanya menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dia juga harus dilayani oleh kultivator wanita. Banyak orang di bawah ini yang mengutarakan pendapatnya. Banyak keluarga yang tidak bersedia lagi menyediakan kultivator wanita. Seorang tetua dari aliansi penyegel iblis mengingatkan Zhuo Tianzeng dengan suara rendah. Zhuo Tianzeng sebenarnya juga berada dalam dilema. Setelah Luota tiba, dia tidak menyebutkan masalah berurusan dengan dinasti Xiao. Terlebih lagi, Zhuo Tianzeng tidak tahu apa sebenarnya tingkat kekuatan Luota ini. Bisakah itu mengalahkan pendeta Tao Wuji? Jika dia tidak bisa menang, bukankah itu akan menempatkan mereka, orang-orang dari aliansi penyegel iblis, dalam bahaya? Terakhir kali, pendeta Tao Wuji tidak mengambil tindakan, dan semua orang di dinasti Xiao terluka dan tidak mengejar mereka, jadi Zhuo Tianzeng dan anak buahnya bisa melarikan diri. Jika mereka pergi lagi kali ini dan Luota ini dibunuh oleh pendeta Tao Wuji, apakah mereka masih bisa melarikan diri dan kembali? Tepat ketika Zhuo Tianzeng tidak tahu harus berbuat apa, Luota masuk ke aula dengan puas. Matanya penuh arogansi. Meskipun Zhuo Tianzeng telah melayaninya seperti ini, Luota bahkan tidak melihat ke arahnya dan yang lainnya. Di mata Luota, Zhuo Tianzeng dan yang lainnya dari aliansi penyegel iblis tidak lebih dari pelayan yang berlevel rendah. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan dewa-dewa mulia ini? Jika klan dewa tidak mengalami bencana seperti itu, mustahil kuil bisa bekerja sama dengan kultivator biasa seperti Zhuo Tianzeng dan yang lainnya. Tuan Luo, apakah kamu puas dengan kultivator wanita yang kamu temukan? Zhuo Tianzeng buru-buru melangkah maju, mengangguk dan membungkuk dan bertanya. Ya, aku cukup puas. Meskipun kalian para kultivator biasa tidak memiliki banyak kemampuan, kultivator wanita ini sungguh menyenangkan. Luota menjilat bibirnya dan berkata. Zhuo Tianzeng merasa mual di hatinya setelah mendengarkan kata-kata Luota, tetapi dia masih berkata dengan senyuman di wajahnya, selama Tuan Luo bahagia, aku ingin tahu kapan kita bisa pergi ke dinasti Xiao. Itu saja sekarang. Setelah menikmati beberapa hari ini, aku juga perlu meregangkan ototku. Luota berkata dengan tenang. Tuan Luo, pendeta Tao Wuji itu begitu kuat bahkan pangeran ke-10 pun dikalahkan olehnya, jadi. Zhuo Tianzeng ingin mengingatkan Luota untuk tidak meremehkan musuh. Namun sebelum dia selesai berbicara, dari pandangan Luota, Zhuo Tianzeng sedikit gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Pemimpin aliansi. Pada saat ini, Master Sekte Zhou datang bersama muridnya Tian Luo dan Tian Xia. Master Sekte Zhou, ada apa denganmu? Zhuo Tianzeng terlihat jelek saat melihat Master Sekte Zhou ini. Orang ini, setiap kali aku mengirimnya keluar, yang lain mati, tapi orang ini selalu kembali. Hal ini membuat Zhuo Tianzeng sangat tidak senang, berpikir bahwa Master Sekte Zhou rakus hidup dan takut mati, dan tidak berkontribusi sama sekali. Pemimpin, untuk menghadapi dinasti Xiao, aku khawatir itu tidak akan cukup hanya dengan mengalahkan pendeta Wuji saja. Kata Master Sekte Zhou, kenapa tidak, di mana para ahli dinasti Xiao? Bahkan Xiao Yuanshan pun bukan tandingannya. Zhuo Tianzeng memandang Master Sekte Zhou dengan bingung dan berkata tidak puas. Pemimpin, jangan lupa bahwa Dev masih di dinasti Xiao, dan menurut penyelidikanku, alasan mengapa Dev mampu membalikkan bahaya berulang kali adalah karena ada orang kuat di belakangnya. Mungkin orang kuat itu adalah orang dari alam keabadian.
Orang kuat ini mungkin bahkan lebih kuat dari pendeta Tao Wuji. Di depan orang kuat ini, seorang kultivator tingkat 4 di alam Mahayana dapat dibunuh hanya dengan satu pandangan. Kata Master Sekte Zhou. Zuo Tianzeng mengerutkan kening. Master Sekte Zhou, aku tahu kamu penakut dan melarikan diri ketika dalam bahaya, tetapi kamu tidak perlu takut sehingga membesar-besarkan Dev, bukan? Aliansi penyegel iblis kita telah mengejar Dev begitu lama. Jika ada orang kuat dari alam keabadian di belakang Dev, mengapa dia tidak menghancurkan aliansi penyegel iblis kita? Ini, Master Sekte Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Namun, Luota di sampingnya menjadi tertarik, seorang master dari alam keabadian. Apakah dia lebih kuat dari pendeta Wuji? Seharusnya begitu. Master Sekte Zhou mengangguk. Seharusnya begitu. Pernahkah kamu melihat orang itu mengambil tindakan? Luota bertanya. Tidak. Master Sekte Zhou menggelengkan kepalanya, tetapi orang kuat di belakang Dev jarang mengambil tindakan. Setiap kali dia mengambil tindakan, itu adalah saat Dev dalam bahaya, tetapi begitu dia mengambil tindakan, Dev pasti akan terhindar dari bahaya. Itu saja. Luota tersenyum. Ya, itu saja. Master Sekte Zhou mengangguk. Hahaha, aku juga pernah mendengarnya. Seberapa kuatkah master itu jika Dev, seorang kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan bahkan belum mencapai alam Mahayana, berada dalam bahaya? Tidak ada artinya jika orang kuat di belakangnya mengambil tindakan. Aku bisa membunuh kultivator Mahayana tingkat 4 hanya dengan satu pandangan. Setelah mengatakan itu, Luota menatap Master Sekte Zhou. Kali ini, Master Sekte Zhou sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut, tidak berani menatap langsung ke arah Luota. Zuo Tianzeng juga panik di sampingnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Luo, tidak peduli berapa level orang kuat di belakang Dev, dia jelas bukan lawan Tuan Luo. Zuo Tianzeng tahu bahwa orang-orang dari klan dewa ini sangat sombong, jadi dia harus menyanjung mereka. Benar saja, setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, Luota perlahan menarik pandangannya, tersenyum dingin dan berkata, tidak peduli orang kuat macam apa itu, atau pendeta tua Wuji itu, aku akan membunuh mereka semua. Ya, ketika Tuan Luo mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Zuo Tianzeng segera menyetujuinya. Master Sekte Zhou tidak berani berbicara lagi. Dia awalnya ingin mengingatkannya, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya karena mengingatkannya. Melihat penampilan Zuo Tianzeng yang menyanjung, Luota mencibir, aku tahu kamu mengira aku sedang mengucapkan kata-kata sombong, tetapi aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, kamu belum pernah melihat dunia. Aku khawatir kamu bahkan belum pernah melihat penguasa alam keabadian. Yang disebut master tidak ada artinya di mataku. Hanya dengan satu pukulan dariku, yang kuat di matamu bisa dimusnahkan. Zuo Tianzeng membungkuk dan hanya bisa mengangguk dan tersenyum, berulang kali berkata, ya. Tapi Zuo Tianzeng tahu bahwa Luota ini hanya sesumbar, tapi siapa yang berani membantahnya? Jika dia benar-benar hebat, Pangeran ke-10 tidak akan dikalahkan oleh pendeta Tao Wuji dan melarikan diri dengan panik. Kita semua tahu bahwa orang-orang dari klan dewa suka menyombongkan diri, tapi dia tidak menyangka mereka begitu suka menyombongkan diri. Ayo, temani aku ke dinasti Xiao. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku membunuh orang yang disebut orang kuat dan pendeta tua Wuji dengan satu pukulan. Setelah Luota selesai berbicara, dia keluar dari aula. Zuo Tianzeng mengikuti dari belakang, dan Master Sekte Zhou tidak berani berdiri sampai Luota keluar dari aula. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Tian Luo bertanya. Ayo pergi dan ikuti dia, tapi tetap menjauhlah. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana pria yang suka menyombongkan diri ini meninggal secara tragis. Orang kuat di belakang Dev jelas tidak sederhana. Inilah yang aku temukan setelah banyak usaha. Karena mereka tidak mempercayai siapapun, ayo kita lihat saja. Jika Luota menang, kami juga akan memanfaatkannya. Jika dia kalah, kami akan berbalik dan melarikan diri. Tidak ada di antara kalian yang boleh berkonflik dengan orang-orang dinasti Xiao. Master Sekte Zhou memperingatkan Tianxia dan Tian Luo. Dimengerti, Tian Luo dan Tianxia keduanya mengangguk. Sementara itu di dinasti Xiao, Dev mengikuti Ji Yun di pesawat dan kembali ke dinasti Xiao. Sepanjang jalan, karena ditemani Zhongli, Dev tidak lagi kesepian dan bermain serta bernyanyi setiap malam. Hanya saja kali ini Ji Yun sungguh menderita, dia bertindak seperti bola lampu setiap hari. Setelah tiba di dinasti Xiao, Xiao Yuanshan, Xiao Feng dan yang lainnya datang untuk menyambut Dev secara langsung, dan membawa serta selusin orang kuat dari dinasti Xiao. Ketika Dev turun dari pesawat, orang-orang ini semua tercengang. Dev sebenarnya telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Itu keterlaluan. Mereka seharusnya tahu bahwa ketika Dev baru saja pergi, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9 setelah pergi hanya beberapa hari? Bukankah ini terlalu mesum, menerobos dua alam sekaligus? Meskipun ada legenda tentang naik ke dua alam, belum ada yang pernah melihatnya.
Sekarang melihat Dev naik ke dua alam sekaligus, semua orang terkejut. Tuan Chen, kamu pasti mengalami petualangan kali ini, bukan? Xiao Yuanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev menggelengkan kepalanya, tidak ada petualangan, aku hanya memperbaiki pedang di tanganku. Di kolam pencucian pedang dari Sekte Pemurnian Senjata, Dev tidak merasa itu adalah sebuah petualangan. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ada di sini. Tepat ketika Xiao Yuanshan sedang menyapa Dev, seseorang tiba-tiba datang melapor. Semua orang mengangkat tinju mereka dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa lusinan orang kuat dari aliansi penyegel iblis datang dengan cepat di kehampaan langit. Dan pemimpinnya tetaplah Master Sekte Zou. Orang-orang ini semuanya berada di alam Mahayana dan memiliki aura yang kuat. Pada saat ini, Master Sekte Zou juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia awalnya ingin menjadi pengamat, tetapi kemudian melarikan diri ketika dia melihat sesuatu tidak berjalan baik. Tapi saat ini dia ditempatkan secara langsung sebagai garda terdepan oleh Zhuo Tianzeng. Dan Zhuo Tianzeng dan Luota berada di belakang semua orang. Akan sulit bagi Master Sekte Zou untuk melarikan diri kali ini. Ketika orang-orang dari aliansi penyegel iblis tiba di depan mereka, mata orang-orang kuat dari dinasti Xiao ini meledak dengan kebencian. Dan Master Sekte Zou mengarahkan pandangannya pada Dev. Ketika dia melihat bahwa Dev telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, wajahnya sedikit berubah dan dia sangat terkejut. Bagaimana orang ini bisa berkembang begitu cepat? Ini terlalu mesum, terlalu mesum. Wajah Master Sekte Zou muram dan ekspresinya serius. Xiao Yuanshan, sebaliknya, menatap ke belakang Master Sekte Zou dan yang lainnya, matanya penuh kekhawatiran. Aliansi penyegel iblis telah menemukan master lain. Xiao Yuanshan berkata dengan cemas. Dev juga bisa merasakan aura di langit yang jauh, itu adalah master sejati. Mungkin saja itu lebih tinggi dari kekuatan pangeran ke-10 itu. Namun, ranah Dev telah meningkat sekarang. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa melawan sedikit jika dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya. Aku tidak tahu apakah Pendeta Tao Wuji akan datang lagi kali ini, kata Xiao Feng. Dev tidak berkata apa-apa, lagi pula, Pendeta Tao Wuji tidak ada di sini untuknya. Wus, tiba-tiba, langit bergetar, dan saat berikutnya, Zhuo Tianzeng perlahan datang dari kehampaan mengikuti Luota. Luota tingginya beberapa meter dan terlihat sangat garang. Dan Zhuo Tianzeng mengikuti Luota, tampak patuh. Kemunculan Luota menyebabkan seluruh kekosongan berputar. Dan setiap langkah yang diambilnya, bangunan di bawah kakinya akan berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Terutama Xiao Yuanshan, alisnya berubah menjadi karakter Sichuan. Selamat datang, kami memberi hormat kepada Tuan Luo. Master Sekte Zou memimpin lusinan Master Alam Mahayana dari aliansi penyegel iblis dan semuanya memberi hormat pada Luota. Ini juga untuk memberikan wajah Luota, sehingga Luota bisa pamer di depan semua orang di dinasti Xiao. Luota sangat senang dengan itu, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Xiao Yuanshan menatap Luota, ekspresinya serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan orang ini mungkin lebih tinggi dari pangeran ke-10. Dev berkata perlahan. Xiao Yuanshan tidak berkata apa-apa, dan tentu saja dia bisa melihatnya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang aliansi penyegel iblis. Pangeran ke-10 saja telah membuat dinasti Xiao berada dalam situasi putus asa, dan sekarang orang ini lebih kuat dari pangeran ke-10. Dinasti Xiao dalam bahaya, bersambung.